Pertanyaan pertama dari Bapak Maisero Fam Maisero. Bapak apa cewek? Apa ibu nih? Gak tahu, pokoknya dari Gak ada gambarnya. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Halo para penggiat K3, ketemu lagi nih dengan Kak Cideni nih. Nah, kali ini Kak Cideni akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh subscriber kita yang ada di sana. Oke, pertanyaan pertama dari Bapak Maisero Fam Maisero. Salam K3, mohon infonya patokan melihat posisi kiri dari sisi dalam tempat kerja atau dari luar tempat kerja. Mohon petunjuknya, terima kasih. Ini pertanyaan terkait dengan bendera K3 ya. Nah, bendera K3 itu diatur di dalam Kepmenaker 1135 tahun 1987. Yang mana di dalam regulasi tersebut mengatur tata cara pemasangan bendera K3. Sebelumnya saya sudah bahas tuh di video sebelumnya itu apa itu K3, termasuk juga tata cara pemasangan benderanya. Cuma di sini di regulasi ini memang tidak menyebutkan ya sebelah kirinya itu dari sudut pandang yang mana. Tapi yang teman-teman harus ketahui bahwasannya bendera yang harus dipasang dengan bendera K3 adalah bendera perusahaan, bendera merah putih dan bendera K3. Nah, di regulasi tersebut tertulis bendera K3 ya itu dipasang harus lebih rendah daripada bendera merah putih. Pertama itu. Jadi bendera merah putih lebih tinggi ya teman-teman ya. Jadi di kiri kanan ada bendera, di tengah-tengahnya ada bendera merah putih. Yang jadi masalah adalah sebelah kirinya dari mana? Nah, sebelah kirinya kalau teman-teman di sini adalah di sebelah sini adalah kita berdiri, di belakang kita ada perusahaan, kantor. Nah, di sebelah di depan kita ada bendera. Nah, sebelah kiri yang dimaksud adalah sebelah kirinya kita, gitu. Jadi sebelah kirinya itu dari dalam, ya. Kalau dari luar, ya dari sini, berarti dia sebelah kanan. Tapi kalau dari dalam itu sebelah kiri. Jadi kalau orang lihat dari luar itu dari kanan. Bisa terima ya teman-teman ya. Pertanyaan kedua dari Bapak Tanzi Triwahdian. Kak, cara mengetahui perusahaan itu kategori bahaya besar, penilaiannya dari mana, Kak? Nah, penilaian potensi bahaya besar kalau teman-teman melihat dari bahan kimia yang digunakan, itu teman-teman bisa menggunakan regulasi Kepmenaker 187/1999 yang mengatur mengenai bahan kimia berbahaya atau B3. Nah, di sana tertuang bahwasannya potensi bahaya besar adalah yang memiliki atau yang menggunakan nilai ambang kuantitas. Jadi kalau teman-teman menggunakan, menyimpan ya bahan kimia melebihi nilai ambang kuantitas, berarti perusahaan teman-teman adalah masuk potensi bahaya besar. Itu dari sudut pandang bahan kimia. Ada lagi nih tambahan, kalau perusahaan atau tempat kerja yang kategori potensi bahaya besar, yaitu ada di Permenaker nomor 4 tahun 1987 yang mengatur mengenai P2K3. Nah, di situ tertuang di pasal 2-nya tempat kerja yang berpotensi terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan, atau satu lagi adalah penyinaran radioaktif adalah perusahaan atau tempat kerja yang kategori potensi bahaya besar. Pertanyaan ketiga dari Bapak Jaka Kembung. Weh, Kembung nih ya. Bang, yang dimaksud pasal 5 ayat 2 PP 50 tahun 2012 huruf B. Perusahaan yang memiliki tingkat resiko bahaya tinggi itu parameter resiko tingginya dari mana? Nah, kalau Bapak Jaka Kembung tadi buka di PP 50 tahun 2012 ada di bagian penjelasan. Di pasal 5-nya dijelaskan, yang dimaksud dengan potensi bahaya tinggi adalah perusahaan yang dapat berpotensi bahaya menyebabkan kecelakaan yang merugikan
jiwa manusia, terganggunya proses produksi, dan pencemaran lingkungan. Nah, dijelaskan juga di dalam PP 50 tahun 2012, ada di bagian penjelasan pasal 16, ada 3 kategori perusahaan yang masuk potensi bahaya tinggi. Apa itu? Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, minyak, dan gas bumi. Ada nggak dalam undang-undang atau PP tentang berapa penetapan gaji seorang ahli K3 yang ditetapkan? Mohon penjelasannya, Bang. Aduh, ini susah nih jawabnya ya. Jadi gini loh teman-teman, ya. Intinya